Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi, salah satu mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review tentang mata kuliah birokrasi pemerintahan. Yang pertama itu birokrasi. Birokrasi adalah istilah yang mengacu pada organisasi yang kompleks dengan sistem dan proses berlapis-lapis. Sistem dan prosedur ini dirancang untuk menjaga keseragaman dan kontrol dalam suatu organisasi. Birokrasi menggambarkan metode yang ditetapkan dalam suatu organisasi atau pemerintahan besar. Sedangkan menurut Max Weber, seorang ahli politik dan sosiologi asal Jerman, menurut bahwa birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan yang mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Proses birokrasi cocok untuk kritik. Sistem ini sering diidentikan dengan redundansi, kesewenang-wenangan, dan inefisiensi. Salah satu definisi satir yang untuk tentang birokrasi adalah seni membuat yang mungkin menjadi tidak mungkin. Secara struktural, birokrasi bermula dari upaya untuk mengatur organisasi melalui sistem tertutup. Sistem tertutup bersifat normal dan kaku untuk menjaga ketertiban. Ketetapan prosedural adalah yang terpenting adalah birokrasi. Mungkin satu-satunya identifikasi karakteristik birokrasi yang paling dekat adalah penggunaan prosedur hierarkis untuk menyederhanakan atau menggantikan keputusan otonom. Selanjutnya adalah demokrasi dan birokrasi. Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hierarkis, bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian. Ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat dan seringkali secara demokratis. Konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan, namun sesungguhnya keduanya diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang efektif. Selanjutnya adalah representasi politik. Representasi politik adalah salah satu esensi yang paling penting dalam kehidupan politik. Sayangnya, maknanya tidak terlalu dipahami dengan baik oleh semua orang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, dari orang-orang menerjemahkan bahwa representasi adalah perwakilan. Betul, memang representasi adalah perwakilan, tapi perwakilan itu hanya salah satu aspek dalam aspek representasi. Definisi representasi politik yang paling mengena adalah yang dirumuskan oleh Hanna Pitikin, yang mengatakan bahwa representasi adalah membuat sesuatu hadir bagi karikatur anak yang lain. Representasi adalah sebuah urusan yang menghadirkan lagi kehendak rakyat menjadi kebijakan publik. Sederhana saja, urusannya yaitu bagaimana kemauan rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu bisa berubah menjadi kebijakan publik. Representasi dengan demokrasi bisa sangat dekat, tapi secara konseptual bisa berseberangan. Konsep presentasi bisa kita lacak jauh ke belakang sampai ke seorang filsuf bernama Thomas Hobbes. Hobbes mengatakan bahwa seseorang memiliki otoritas apabila diberikan oleh orang lain. Otoritas itu digunakan untuk mengelola kepentingan yang kemudian yang dapat memberikan otoritas tersebut yang menjadi kedaulatan. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai materi birokrasi pemerintahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.